Taufik, kamu sampai di pondok ini waktu itu ceritanya kenapa? Ya itu di rumah itu ngamuk. Habis itu apa ya? Ngamuknya karena apa? Karena itu kayak ada yang ngikutin terus gitu loh anunya itu. Halunya itu kayak gitu. Nyerah gitu loh dalam diri saya tuh udah menyalahkan diri saya sendiri. Disalahin Oh terus. gini gitu ya. Pernah ya pokoknya itu yang lakuin hal mau bunuh diri lah atau apa, saya dulu juga pernah kayak gitu. Waktu itu? Pas waktu di Jawa itu saya kayak gitu. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga hal-hal yang bersifat inspiratif, motivasi, kemudian juga ada hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka di video saya kali ini di segmen Story of Life. Melanjutkan video terdahulu yaitu tentang penyembuhan dari seseorang yang mengalami gangguan jiwa ataupun kecanduan narkoba atau nafsa dengan metode zikir. Dan kali ini saya juga sudah bersama dengan seseorang yang pernah disembuhkan di panti rehabilitasi Pondok Tetirah Zikir. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Hai semuanya, terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih. Oke friends, saat ini saya sudah bersama dengan Taufik di panti rehabilitasi Pondok Tetirah Zikir. Dan Taufik ini nanti akan bercerita mengisahkan bagaimana dia sempat terdampar di panti ini dan sekarang Taufik sudah kembali seperti dulu lagi, dalam arti dia sudah beraktivitas seperti biasa. Halo Taufik, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, iya, oke, sehat dan semangat. Taufik, kamu sampai di pondok ini waktu itu ceritanya kenapa? Ya itu di rumah itu ngamuk. Habis itu apa ya? Ngamuknya karena apa? Karena itu kayak ada yang ngikutin terus gitu loh anunya itu. Halunya itu kayak gitu. Awalnya kenapa bisa sampai ke ada? Awalnya itu ya gara-gara teman kita habis itu ya Gara-gara teman? dulu saya udah pernah menikah, habis itu yaitu depresi atau gagal nikah lah ibaratkan. Iya, gagal dalam rumah tangga. Iya, Kemudian itu depresi itu. depresi. Iya, depresi. Keluarga tidak mendukung atau gimana gitu. Ya kayak nggak ada suatu dukungan, itu langsung depresi, langsung larinya ya ke minuman juga. Ke obat-obatan. Iya, obat-obatan gitu. Iya, iya. Nah, setelah itu Seperti apa sih keluarga yang apa namanya istilahnya menyudutkan Taufik ya waktu itu? iya, ya? menyudutkan, merasa disudutkan, padahal juga ada dukungan, tapi itu kayak apa ya? Kayak gak ada masuk gitu loh. Padahal juga dukung, tapi kayak udah apa ya, udah nyerah gitu loh. Dalam diri saya tuh udah menyalahkan diri saya sendiri. Disalahin oh terus. gini gitu ya. Pernah ya pokoknya itu yang lakuin hal mau bunuh diri lah atau apa, saya dulu juga pernah kayak gitu. Waktu itu? Pas waktu di Jawa itu saya kayak gitu ya, pokoknya depresi lah udah. Jadi karena kegagalan dalam rumah tangga, nggak ada dukungan keluarga, terus akhirnya depresi dan larinya ke obat-obatan. Iya, obat-obatan. Berapa lama itu? Apa namanya? Ini setengah tahunan lebih. Setengah tahunan ya. Tahun 2017 mulai. Baru aja berarti ya? Iya, 3 tahun yang masih lalu. baru aja, belum lama juga. Terus efek obat-obatan itu apa ke kamu, Fik? Ya cuma, ya kita itu hasilnya cuma pengennya itu nge-play aja sih. Katanya itu. Sejenak melupakan masalah. Iya.
masalah itu. Iya. Ya apa aja sih, batu-batuan apa aja itu. Terus habis itu tapi depresinya masih perasaan tertekan itu. Ya kalau semenjak udah di sini atau gimana itu udah enggak. Tapi waktu itu ya masih terus. ya terus, maksudnya itu bergejolak terus. Nah, habis itu ada paman saya di Jogja, habis itu menyarankan saya untuk direhab di sini, mondok di sini gitu. Oh, berarti paman yang mengajak ke sini. Iya, yang mengajak ke sini itu. Nah, pas di Jawa itu ya itu kayak ya katanya udah gila lah, udah inilah atau apa. Gampang emosi gitu loh. Memuncak gitu. Itu ya. Jadi cap orang-orang ke Taufik Taufik udah gila, iya, udah nggak bisa gila, diajak. Iya, tapi marah terus, rasanya pengen marah terus gitu. Iya, kalau anu pengen marah terus atau gimana gitu kayak nggak menerima gitulah. Nggak nerima sama keadaan. Iya, dan keadaan kayak gitu. Terus ketika paman ngajak ke sini, Taufik sadar kalau akan diobatin di sini? Enggak tahu sama sekali. Pas itu malam paman ke Jawa Timur, habis itu ya saya juga diminum obat aja nggak sadar juga gitu. Obat penenang itu ibaratkan. Waktu perjalanan ke sini? Iya, kan saya kan juga dari RSJ juga kemarin itu dibawa ke sana, dikira itu. Oh, sebelumnya udah ke RSJ. Dikira saya itu gila lah atau apa, gara-gara itu apa ya, di pekerjaan ada HP-nya temen hilang gitu loh, barangnya hilang. Nah, saya itu nyariin. Nah, habis itu ya itu kayak apa ya, yang anu itu kayak nggak ngaku lah atau gimana, nah, ribut sama itu. Nah, saya bawa parang bawa itu gitu. Sempat waktu itu sampai ke senjata tajam juga. Iya, kejadiannya kayak gitu. Habis itu saya sama orang kampung tuh ya itu langsung diteleponin orang situ, desa situlah, kepala desanya situ atau apa. Jadi kira saya itu gila atau gimana gitu. Padahal saya juga mau apa ya, membantu temen gitu loh. Nah, gitu di situ. Nah, habis itu saya dibawa ke RSJ itu. Saya juga nggak sadar kok. Kalau saya memang dari dulu prinsip saya kalau ada saya yang ganggu, saya marah. Saya gitu prinsipnya itu kan. Oh, ini kayak gini, saya bingung juga itu pas dibawa ke sana itu. Iya, keadaan tuh bingung, kayak emosi terus gitu loh. Rasanya emosi terus ya, bingung. sampai bawa parang tadi. Terus akhirnya dianggap oleh masyarakat atau orang-orang atau keluarga ini udah membahayakan gitu ya. Terus akhirnya dibawalah ke RSJ. Lama nggak Fik di sana? Di sana hampir 1 bulanan lah. 1 bulan. 1 bulanan. Terus sama paman langsung dibawa ke sini? Sama paman belum bawa ke sini. Habis pulang dari RSJ di Jawa itu seminggu. Nah, seminggu itu ya gara-gara saya apa ya, kalau saya minum obat tuh kalau udah dosis tinggi atau gimana itu kayak cuma ngefly aja gitu loh, kayak ini obat yang narkoba atau bukan, obat dari RS. Oh ya. Iya, saya kayak ngefly cuma pusing, kepala saya itu kayak orang bingung gitu loh. Muter aja bingung. Sebelumnya itu ya apa ya? Ya cuma nyoba-nyoba aja sih sama temen-temen tuh cumanan ya. Kondisi itu di rumah sampai lama nggak? 1 minggu cumanan, 1 minggu. Iya, habis pulang di RS itu 1 minggu di rumah, habis itu kumat itu lagi di rumah, ngamuk lagi, bingung. Habis itu dalam 1 minggu itu saya nggak ada tidur gitu loh, cuma wira-wiri naik motor muter itu. Ya dulu pernah dikeroyok juga sih sama orang kampung gitu. Ngapain dikeroyok? Ya gara-garanya malam tuh teriak-teriak terus gitu loh. Di pasar gitu teriak-teriak terus. Kamu teriak apa sih, Fik? Lupa ya? Lupa, udah lama kejadiannya. Tapi perasaan kamu apa sih, kenapa pengen teriak malam itu, kenapa? Ya itu kayak orang bingung gitu aja gimana. Jadi pengen kayak mengeluarkan sesuatu, teriak aja, seteriak-teriak. Iya, padahal apa ya, menurut saya biasa aja sih, nggak teriak atau gimana. Menurutmu itu oke-oke aja ya malam-malam teriak ya? Tapi buat kita nggak oke kan ya, orang-orang mungkin gitu, ya. Iya, mengganggu mungkin. Iya, terus akhirnya dibawa ke RSJ lagi? Enggak, dibawa ke sini. Oh, langsung ke sini setelah langsung ke sini itu paman saya ke Jawa Timur, habis itu menyarankan untuk ke sini, tapi nggak ngomong kalau saya itu mau dipondokkan di sini atau gimana, nggak ngomong. Terus ketika sampai di sini? Ketika sama di sini. Kamu ngerti kalau di sini tempat penyembuhan itu? Enggak, saya bingung. Masih belum tahu. Saya kan karena semalaman itu perjalanan nggak ada tidur gitu loh. Semalaman tuh nggak ada tidur, cuma ngobrol sama ngerokok gitu aja sih anunya itu. Nah, habis itu kayak orang teler gitu dibawa ke sini tuh. Nah, saya itu nggak tahu kalau ini pondok atau saya nggak tahu sama sekali pas itu tuh. Terus itu dimasukkan di halwat situ. Halwat? Iya, yang sini berarti kamu sempat masuk di halwat yang isolasi itu? Iya, saya masuk sini, halwat 1 sini pas pertama datang. Saya kira apa, ini saya bingung juga. Sambil teler tuh bingung, apa ini ya. Kira kok ada orang sholat, ada apa, bingung gitu loh. Nah, habis itu ya semenjak di halwat itu berapa minggu itu langsung
sama Pak Ustadznya itu ngobrol, diajak ngobrol, habis itu keluar kayak gitu, keluar di masjid, habis itu ya itu kemarin sempat pulang bentar, habis itu kesini lagi, ya itu sering ngusil lah, gangguin dikira kumat atau gimana. Iya. Itu masih ya semuanya halwat ini ya saya masukin semua sih anunya tuh. Padahal tadi kata Ustadz Trihardono kalau masuk halwat berarti sering ngamuk. Iya. Berarti masih sering ngamuk sampai sini ya? Iya dulu itu sering masuk tuh melakukan emosi ya, tapi saya di belakang sana sih selama 3 bulan itu. Ya habis itu saya apa itu ya, ibaratkan sadar lah, dalam artinya sadar tuh, oh iya semuanya itu harus menerima dengan ikhlas atau apa. Pikiran sama ini tuh alhamdulillah untungnya itu masih sinkron gitu loh, pikiran sama hati itu masih untuk berpikir, oh masa gini terus, oh, masa ini. Itu pikiran itu muncul ketika kamu keluar dari halwat atau malah masih di dalam? Masih di halwat, merenung diri kita. Iya. Masa mau ngamuk terus kayak gini atau apa, merusak atau gimana kan kayak gitu. Nah semenjak itu ya udah. Akhirnya diajak sama Kiai itu tadi ya, Iya. apa namanya zikir dan sebagainya. Iya. Kita tiap hari juga di belakang denger zikir juga sih. Iya kita denger juga. Habis itu apa ya gimana ya? Ya pengalamannya lo di halwat tuh ya kayak gitulah. Kita sendiri. Habis itu jenuh selama 3 bulan di situ terus. Benar-benar dikurung gitu ya? Iya dikurung kayak gitu. Kita biar apa ya merenungkan diri itu tadi salah introspeksi kita apa? ya? Iya introspeksi. Memang bener dari hati memang kalau kita kalau nggak dari hati itu nggak kayak rasanya itu kayak nggak lepas gitu loh. Masih ada ganjelan atau apa ya semenjak saya di halwat itu dari pemikiran saya itu masa kayak gini terus saya pengen ini dalam artinya tuh ya pengen ikhlas lah belajar untuk mengikhlaskan ibaratkan apa yang udah terjadi yang dulu-dulu. Nah semenjak itu berjalannya waktu saya belajar dengan mereka-mereka yang di dalam juga itu ikutin merawat. Habis itu mandiin, ngasih makan atau apa kayak gitu, ya masih beruntung. Iya. 3 bulan itu jadi muncul ya kesadaran itu ya. Iya kesadaran muncul dari hati itu muncul ya. Alhamdulillah ya gitu sih. Terus setelah itu apa namanya kan di istilahnya zikir dan sebagainya. Iya. Apa yang dirasakan Taufik waktu itu sampai akhirnya aku merasa udah baik-baik aja. Itu yang menentukan Taufik sendiri atau Kiai? Ya itu dari Pak Kiai juga dari kan melihat dari tingkah kita dari kita kan melihat juga. Kamu sendiri udah merasa udah ada yang beda dari sebelumnya? Iya insya Allah kalau orang lihat tuh kan terkadang ada yang beda atau gimana mungkin. Ada rasa nyaman juga di sini? Nyaman tenang dalamnya yaitu udah kita itu kalau saya dulu kan ibarat belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah kan belum tahu. Ibarat kan cuma sholat, habis itu doa biasa ibarat kan gitu. Nah sekarang ibarat belajar untuk mendekatkan diri sama Allah itu udah tahu, oh ya caranya kayak gini dengan cara berzikirnya kayak gini. Kita mempunyai guru, mempunyai itu. Ya alhamdulillah tambah tenang hati ini. Lebih tenang lagi ya? Iya, lebih tenang lagi. Poin apa sih, hal apa yang membuat Taufik bersemangat untuk sembuh? Bersemangatnya itu untuk sembuh itu ya ingin mengejar masa depan lagi, kita masih muda dalam artinya gitu. Untuk kedepannya itu jadi lebih baik buat bagi keluarga nanti ibaratkan tuh, oh iya ibaratkan udah kita bukan pengen dapat pujian, oh ini udah sembuh atau gimana, enggak, maksudnya itu ya mudah-mudahan bisa jadi lebih baik di dalam keluarga itu aja sih. Jadi kekuatan itu iya, itu dari orang tua juga mendukung juga, ibaratnya kamu di situ aja dulu atau gimana. Nanti kalau udah kuat atau kalau mau keluar ya nggak apa-apa, dalam artinya kuat di hatinya lagi. Nanti kalau nggak kuat lagi, kumat lagi malahan. Saya juga gitu sih berpikirannya. Dukungan keluarga terasa banget ya, Fik ya, terasa. itu membantu ya. Membantu keluarga itu. Berarti berapa lama perawatan Taufik di sini total? Saya itu di sini mulai 2019. Berarti bulan 3 sampai sekarang. Berarti ya 1 tahunan ya? 1 tahun lebih lah udah. 1 tahun lebih, iya, terus sekarang masih tetap membantu di sini untuk santri-santri yang lainnya ya? Udah apa ya Pak Yai udah, oh iya kamu sebagai relawan ibaratkan kamu bantu-bantu di sini, ibaratkan ada apa disuruh kemana atau apa itu ya kita siap membantu dengan belajar untuk ikhlas itu tadi, ibaratkan kita nggak mengharap apa-apalah ini kan mau dikasih alhamdulillah enggak ya udah kan gitu, belajar kayak gitu sih kita. Kedepannya mau balik lagi ke rumah kamu atau gimana? Insya Allah sih kalau kedepannya tuh ke Jogja dulu aja lah. Di Jogja itu lebih adem. Oh, Jogja lebih tentram, lebih adem gitu ya. Adem. Kan kalau orang tua saya di Kalimantan. Kalau saya itu
kecilnya itu di Jawa Timur, di Blitar itu. Oh gitu. Iya. Kalau orang tua saya di Kalimantan sih. Iya. Oke ya. Tapi kalau ngobrol sama kamu, orang nggak akan menyangka loh, Vi, kalau kamu punya latar belakang seperti yang kamu ceritakan tadi. Karena saya bukan menutupi atau gimana sih, saya cuma berusaha aja. Iya. Gimana ibaratkan tuh di diri saya tuh buat ketenangan hati atau gimana tuh saya cuma berusaha itu sih. Terkadang tuh rasa gelisah, risah tuh tetap ada, tapi kan ya udahlah zikir aja, larinya ke zikir. Kita perjalanan hidup ini udahlah pasrah aja. Nanti kalau udah pasrah sama Allah, ibaratkan kita bersandar sama Allah, udah ini pasti dapat jalannya, pasti kayak gitu sih kalau gitu saya ya. pikirannya. Menarik banget ya. Oke, Fik. Udah belajar dari mereka itu loh yang kita melihat, ibaratkan mandikan atau apa, kita kan melihat kondisi langsung gitu loh. Oh yang kondisinya udah ngeblank, Yang lebih parah. udah ngeblank, diajak ngobrol nggak bisa, aduh. Kamu merawat itu ya selama ini ya? Iya, melawat, bantuin Pak Ustadz juga, bantuin Pak Ustadz. Hebat. Merawat mereka. Sebenarnya itu saya sadar, wah untung saya belum kayak gitu. Kalau kita udah ngeblank pikirannya, semuanya udah ngeblank nggak? Alhamdulillah ya, langsung bisa move on. Iya, move on ke masalah, udahlah nggak usah dianu lagi. Fik, penting banget nih mungkin penonton Story Asik, apa sih yang bisa kamu sampaikan ke penonton semuanya, bahwa ada satu hal yang penting, jangan sampai terjatuh ke depresi dan sebagainya mungkin. Ya kalau masalah apa itu kan tergantung pilihan kita sih, ibaratkan mau lari, ibaratkan kita ada masalah larinya kemana kan tergantung masing-masing. Ibaratkan dia kalau kalau mereka itu udah punya pedoman untuk oh ya kalau aku marah itu larinya ke sholat aja lah, apa baca Al-Quran lah atau nilai gitu kan ya. Enak gitu loh. Nanti takutnya kalau mereka itu yang itu larinya ke tuh takutnya itu malah depresi atau gimana, nanti larinya ke minuman, ke obat-obatan. Yang kita takutkan tuh yang anak-anak muda sekarang tuh kayak gitu sih, gitu loh. Kan sekarang itu bekal agama juga kurang gitu loh. Kayak saya lihat tuh ya zamannya sekarang kayak gitu sih. Mudahan Benar-benar. saya juga merasakan juga ke zaman sekarang, kalau masih zaman-zaman ibaratkan 2010 ke bawah kan masih maksudnya sama orang tua tuh masih nurut, dibanding diarahkan ke situ. Kalau sekarang udah enggak. Iya kan? Iya. Lebih canggih lagi ibaratkan gitu. Lebih sedikit bebas ya. Sedikit bebas. Nanti kalau mereka kayak gitu ya kita inilah anunya itu contohnya kayak kita inilah yang di dalam-dalam juga, yang kita kayak udah di luar ini juga. Nanti takutnya kalau udah terjadi kita depresi atau gimana, nanti larinya ke situ. Kalau ngeblank masih mending, kalau masih bisa diperbaiki. Kalau udah enggak, masa hidup kita nggak bermanfaat buat orang lain kan gitu juga. Saya kemarin tuh juga berpikiran kayak gitu, masa saya nyusahin orang juga terus di sini. Terpikir terlintas terpikir gitu juga, ya. Iya. Saya sempat terpikir kayak gitu juga, masa saya nyusahin keluarga saya atau gimana, kalau bisa dengan berdiri sendirilah. Dalamnya berdiri sendiri itu ya apa aja sendiri gitu loh, ibaratkan nggak sama orang gitu loh. Ya alhamdulillah kalau masalah rezeki atau apa udah ada yang ngatur di sini, alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Bukan mau rokok mau apa itu udah ada. Benar. Dari teman-teman atau apa itu ada, insya Allah tetap ada. Belajar pasrah. Belajar pasrah ya. Menarik banget Taufik ceritanya. Untuk teman-teman yang ada di mana aja ya, penonton Story Asik. Taufik, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya, untuk sharingnya, berkenan untuk dibagikan ke semuanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Semangat terus, semangat merawat teman-teman yang lain ya. Oke. Terima kasih Taufik ya. Iya Bu. Oke friend, menarik sekali bincang-bincang saya dengan Taufik di Story Asik kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi, dan memberikan semangat untuk kalian semuanya ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang barangkali ingin sharing, ingin berbagi, ingin membantu di panti ini, bisa dilihat di deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru yang inspiratif dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.